الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الحاضرون jemaah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena dengan pertolongan Allah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa melaksanakan syariat Allah, kewajiban sebagai orang muslim, yaitu sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah. Sesungguhnya ibadah yang kita laksanakan ini tentunya bukan kehebatan dari kita, tapi ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin ada orang-orang atau saudara-saudara kita yang sesama muslim tapi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat dengan berbagai alasan. Maka ini satu kesyukuran yang harus kita sama-sama syukuri bersama. Kita panjatkan kepada Allah kesyukuran kita. Salat beserta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib memberikan wasiat kepada diri pribadi khatib dan kepada jemaah semuanya untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan bersama. Kita maknai ketakwaan ini dengan sebenar-benarnya. Seharusnya semakin kita sering mendengarkan tentang takwa, maka seharusnya kita berbagi dengan tambahnya ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita hari ini, kita Allah berikan usia sampai menginjak di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini bulan yang kata Rasulullah banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Di bulan Sya'ban ini banyak orang yang melalaikan dengan ibadah. Tetapi kita sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, yang panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan memaknai Sya'ban ini sebagai momentum untuk kita persiapan diri menuju bulan Ramadan. Ini adalah pola dan ini adalah sabda Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat kau puasa sesering ini di bulan Sya'ban.
atau puasa sesering ini di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan sebelumnya. Kata sahabat, apakah ada sesuatu yang harus kami ketahui? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nas 'anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa' fihi al-a'mal ila Rabbil alamin, fa'ahibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia, dan saya sangat senang jika bulan ini Allah atau malaikat melaporkan amalanku dan aku sedang keadaan berpuasa. Jadi bulan ini bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, dan bulan ini adalah bulan di mana malaikat melaporkan semua amal-amal seluruh manusia dalam setahun dilaporkan di bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah SAW menginginkan ketika amalannya diangkat ke langit, beliau dalam keadaan puasa. Dan ini adalah sabda Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyampaikan sesuatu karena dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini sungguh tepat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Islam, umat yang beriman dan yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kita akan menjadi pengikut orang-orang yang lalai. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan mengikuti orang-orang yang ghafil, yang ghaflah, yang lalai. Kita hari ini tahu ilmunya bahwa bulan Sya'ban ini Rasulullah begitu memberikan spesial, mengatakan bahwa Sya'ban ini spesial bagi Rasulullah, sehingga Rasul berusaha, sehingga Rasulullah banyak amal di situ, puasa di situ. Dan ini menjadi pola bagi umat Islam bahwa sesuatu amalan yang dimana amalan itu banyak dilalaikan oleh yang lainnya, maka ini akan menjadi keistimewaan tersendiri. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena banyak orang lalai. Kita juga tahu bahwa sholat sunnah paling mulia, paling istimewa itu adalah sholat qiyamul lail. Karena apa? Karena di situ di malam hari orang-orang sedang tidur lelap, orang banyak yang lalai, tidak melakukan ibadah. Ada sesuatu yang spesial di ibadah-ibadah yang dimana orang-orang tidak banyak bisa melakukannya, banyak yang tidak bisa melakukannya. Maka kalau kita bisa melakukan hal-hal ibadah yang spesial ini, di mana orang-orang banyak lalai melakukannya, contohnya di bulan Sya'ban ini, dan tadi sholat sunnah, maka kita akan mendapatkan dua pahala atau dua kebaikan. Satu kebaikan kita melakukan hal itu, ibadah itu. Yang kedua, kita mendapatkan bonus dari keistimewaan ibadah itu, karena tidak semua bisa melakukan ibadah itu. Maka teman-teman, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita sebagai seorang muslim, seorang beriman yang sudah tahu ilmunya, maka bulan Sya'ban ini kita ingatkan kepada diri pribadi kita bahwa Sya'ban ini betul-betul persiapan untuk kita melaksanakan bulan Ramadan. Kita perbanyak ibadah, puasa, tilawah, dan lain sebagainya. Karena supaya kita bisa melatih pribadi kita, jiwa kita, untuk supaya nanti untuk lebih siap melaksanakan di bulan Ramadan. Karena kalau tanpa persiapan, rasa-rasanya kita akan tidak mampu maksimal nanti bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat sayang kepada umatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kita sebagai umatnya mengikuti beliau, ingin hari-harinya itu dipenuhi dengan kebaikan, ingin hari-harinya itu dipenuhi dengan keberkahan. Maka wasilah dari pertanyaan sahabat tadi, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan suatu harapan, kita bisa mendapatkan suatu kebaikan, bahwa ternyata Rasulullah SAW begitu sangat mengistimewakan di bulan Sya'ban ini. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang beriman, Allah berikan kemudahan untuk sama-sama kita mempersiapkan ibadah, sama-sama kita mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa wafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau event besar saja kita perlu persiapan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus disediakan untuk supaya event itu bisa berjalan maksimal, untuk supaya acara itu bisa maksimal sampai tujuan, sampai meriah. Apalagi ini bulan Ramadan yang benar-benar melebihi dari event yang besar. Tentunya kita seorang muslim yang beriman harus sama-sama mempersiapkan itu, karena sudah menjadi sunnatullah. Kalau kita persiapannya kurang, maka acara pun kurang maksimal. Begitupun di bulan Ramadan. Kita tidak tahu sampai Ramadan mana kita bisa menikmati. Tapi mudah-mudahan tahun ini Allah sempurnakan kita ke Ramadan dan kita bisa menyiapkan semaksimal mungkin. Kita lihat Ramadan kita yang dahulu, barangkali banyak yang bolongnya, barangkali banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Ternyata sudah kita lalui. Ternyata tilawatil Quran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata menunggu Lailatul Qadar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang kita tertidur. Ternyata sedekah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Maka karena amalan yang berat ini perlu persiapan yang matang. Kalau kita bandingkan dengan para ulama, maka kita tertinggal jauh. Ulama sudah start untuk mempersiapkan itu 6 bulan sebelumnya. Mereka mengemis kepada Allah supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Mereka mempersiapkan itu. Nah, hari ini kita masih punya waktu untuk sama-sama kita persiapkan. Rasulullah sudah mencontohkan
dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk sama-sama mempersiapkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan jiwa kita, fisik kita bisa memaksimalkan bulan ini dan menyambut bulan Ramadan dengan maksimal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.